Di sini ada semacam ratusan anak tangga menuju sebuah lokasi yang paling magis dan paling keramat. Dikelilingi kebun pakis dan kebun kopi. Ini akan terlihat ya sebuah kepala ya dengan kebijaksanaan menunduk ya ke bawah. Ya pemirsa, saat ini kita akan mengunjungi sebuah situs ya, atau kemungkinan menurut cerita tutur masyarakat ada orang yang bertapa kemudian membatu yang berbentuk raksasa. Jadi kita sangat penasaran apa yang dimaksud dengan seorang petani yang bertapa setelah kemudian cekcok dengan istrinya. Apakah ini sebuah legenda atau ungkapan sederhana dari cerita rakyat kecil, ataukah ada sejarah yang tersembunyi di balik dari cerita rakyat ini ya? Coba kita telusuri bersama-sama. Jadi di sini ada semacam ratusan anak tangga menuju sebuah lokasi yang paling magis dan paling keramat. Dikelilingi kebun pakis dan kebun kopi ya. Nah ini luar biasa sekali. Jadi suatu ketika memang ada cerita ini sangat familiar di masyarakat desa setempat. Seorang petani yang datang dari sawahnya dalam keadaan lapar dan dahaga. Sesampai di rumah ternyata mendapati istrinya tidak memasak nasi atau kemudian makanan atau tidak menyediakan minuman. Hanya kemudian bercermin, berdandan di depan cermin. Sehingga kemudian suaminya ini atau sang petani ini marah. Cerminnya itu dilempar menjadi batu kocok. Nanti kita akan kunjungi. Kemudian istrinya itu kemudian tertendang atau apa, tersungkur menjadi reca wedok atau arca perempuan. Kemudian apa namanya, dia sendiri menyesali perbuatannya, berlari ke atas gunung, duduk bersemedi, bertapa ya sambil meneteskan air mata sampai membatu. Ini adalah cerita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Namun sebenarnya apa sih kisah sejarahnya? Apa hubungannya dengan peradaban kuno? Apa kemudian kaitannya dengan masyarakat dan tata sosial di peradaban kerajaan Singosari maupun Majapahit yang ternyata seluruh landasan kehidupannya berdasarkan pada agama Hindu dan Buddha? Coba kita telusuri bersama-sama ya. Jadi jika kita tahu bersama pada masa peradaban kuno, pada masa kerajaan Majapahit berkembang pertapaan di lereng-lereng gunung. Karena ternyata tradisi masyarakat itu ada yang dikenal dengan falsafah catur asrama, 4 tahapan hidup ya. Yang pertama adalah brahmacarin, tahapan usia anak-anak mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian menginjak dewasa, tahapan kedua grihasta, berumah tangga, membina keluarga, mengabdikan pada masyarakat, bekerja dan lain sebagainya. Sampai usia pensiun menuju ke tahapan wanaprasta, yaitu menuju hutan untuk bergabung dengan para pertapa, memperdalam dharma, semedi, meditasi gitu ya. Sampai kemudian tahapan keempat sunyasa, fokus meditasi sampai menjemput moksa. Jadi tahapan-tahapan ini brahmacarin mencari ilmu, grihasta berumah tangga, wanaprasa usia pensiun pergi ke hutan bergabung dengan para pertapa, sampai kemudian tujuan menggapai moksa ini kemudian sangat familiar pada masa kerajaan Majapahit yang terutama didominasi oleh aliran Siwa Siddhanta maupun Buddha Mahayana. Jadi coba kita telusuri ya. Jadi di bawah pohon akar raksasa ini ada semacam kurma ya, atau kura-kura raksasa. Kemungkinan ada hubungannya dengan Samudra Mantana ya. Tapi kemudian kurang terperhatikan kura-kura raksasa yang sangat besar ini yang dicengkram pohon akar raksasa ini. Selain kemudian falsafah catur asrama gitu ya. Kemungkinan memang dari Trowulan, ibu kota kerajaan Majapahit, menuju lereng Gunung Welirang Arjuna Penanggungan ini ada semacam jalur para pejalan suci atau jalan para pejalan suci yang dikenal dengan Jalan Tirtayatra atau Jalan Dharma Yatra. Sampai saat ini belum banyak literasi yang mengkaji jalur atau jalan antara Trowulan sampai Gunung Penanggungan atau Welirang ini ya, jalur para pejalan suci ini. Mereka antara lain seperti ini. Jadi para pangeran muda dalam mengembara mencari ilmu dalam tahapan brahmacarin ini menemui para pertapa tua, baik itu belajar tentang ilmu geografi, ilmu pengobatan, kanuragan, kebijaksanaan, dharma gitu ya, dan lain sebagainya, serta kemudian ilmu politik dan pemerintahan gitu ya, termasuk sejarah. Sebagaimana kemudian Empu Prapanca menemui Ratnangsa di Candi Singosari. Ini salah satu kemudian Empu Prapanca menanyakan leluhur dari Dia Hayam Wuruk. Nah, dari di situ kemudian kita akan
mendapati bahwasanya ternyata para pangeran muda, para bangsawan muda ini harus mencari ilmu, menemui para pertapa tua, para maharsi, mahayogi, mahapertapa untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, di sini ditemani burung-burung alam yang sangat indah ini ya, baik itu burung johan atau burung-burung lainnya gitu ya. Kita nanti sebentar lagi sampai, kita akan mendapati sosok pertapa yang membatu tersebut. Jadi dari sini akan terlihat ya, sebuah kepala ya, dengan kebijaksanaan menunduk ya ke bawah, yang kemudian menandakan sebuah tokoh yang sangat bijaksana. Ceritanya memang di masa India gitu ya, di Sakya Muni, yaitu di kota Sakya, itu ada seorang pangeran yang bernama Pangeran Siddhartha Gautama, tidak pernah keluar dari istana. Oleh ayahnya itu dikurung, kemudian sampai menikah. Tidak sengaja kemudian membuka jendela. Ternyata di luar sana, di bawah istana, ternyata di jalan-jalan banyak orang miskin, papa, cacat, tua renta, pengemis, dan lain sebagainya. Sehingga kemudian Pangeran Siddhartha terketuk hatinya untuk mencari kebenaran. Jadi rahayu, 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 di dadanya itu memang ada semacam guritan ya, guritan pisau yang menurut cerita legenda itu waktu bercekcok dengan istrinya. Namun sebenarnya siapa sih seorang pertapa yang duduk terpenung kemudian membatu ini? Coba kita ulas menurut tradisi pada masa kuno ya. Nah ini, rahayu, 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 rahayu. Nah jadi di sini sebagian masyarakat masih menggunakan sebagai situs religi, karena memang masyarakat Nusantara yang plural itu banyak sekali kemudian beragam ya, agama, tradisi, adat istiadat dan lain sebagainya, termasuk sejarah peradaban pada masa lalu. Kita mendapati arca pertapa tersebut gitu ya, dan kita melanjutkan cerita, kemungkinan ini adalah pertapa Pangeran Siddhartha Gautama atau Buddha, karena dari posisi tangannya ini menunjuk bumi. Nah gitu. Jadi jika kita menengok kembali pada tradisi agama Buddha gitu ya, Pangeran Siddhartha setelah hatinya terketuk melihat orang-orang miskin papa pergi ke hutan untuk mencari pencerahan, Pangeran Siddhartha bertapa di bawah pohon bodhi sampai hendak kemudian mencapai malam pencerahan. Namun ketika hendak mencapai malam pencerahan, kemudian Setah marah mengirimkan seluruh pasukannya untuk menggagalkan pertapaan dari Pangeran Siddhartha. Namun kemudian tidak ada yang mampu. Akhirnya Setan marah pun menemui secara pribadi Pangeran Siddhartha untuk menggagalkan pencerahannya. Setan marah kemudian berkata kepada Pangeran Siddhartha, apa yang menjadi sebab engkau mendapatkan pencerahan? Kemudian Pangeran Siddhartha mengatakan, aku telah menginfakkan seluruh hartaku dan melakukan segala kebajikan selama hidupku. Apa yang menjadi saksi akan hal itu? Maka Pangeran Siddhartha menunjuk bumi. Maka bumi terjadi linduh atau gempa sebanyak 7 kali. Sehingga kemudian memunculkan Dewi Bumi, seorang wanita cantik yang mengatakan benar apa yang dikatakan oleh Pangeran Siddhartha. Sehingga kemudian setan marah pun merat. Sehingga kemudian Pangeran Siddhartha menunjuk bumi ini atau yang dikenal dengan bumi atau yang dikenal dengan Buddha bumi Sparsa Mudra gitu ya, atau ya juga dikenal dengan arca Buddha Maha Aksobya gitu. Aksobya ini menandakan bahwasanya arca Buddha yang ada di gunung ini sebagai simbol para pertapa untuk menghalau setan marah, menghalau segala nafsu duniawi yang melekat dalam tubuh. Sehingga kemudian posisi arca ini sangat sederhana sekali, tanpa kemudian mahkota, hanya gelung, tanpa kemudian kelat bahu atau perhiasan-perhiasan yang menempel pada tubuhnya, tanpa sehelai kain pun, yang menandakan bahwasanya Pangeran Siddhartha ini adalah melepaskan seluruh ikatan-ikatan yang bersifat duniawi, fokus kemudian memperdalam dharma guna kemudian menggapai kemoksaan atau menggapai pencerahan. Inilah salah satu kemudian makna dari arca Buddha dengan posisi tangan atau mudra
Bumi Sparsa Mudra. Sehingga kemudian diduga arca ini memang dipahat atau dibangun pada masa kerajaan Majapahit atau kerajaan Singosari, sebagaimana prasasti Gunung Budak tahun 1294 yang ditemukan di lokasi ini. Diduga lokasi ini selain kemudian sebagai tempat para pertapa dalam kemudian menciptakan atau memahat berbagai macam benda-benda yang bernilai magis dan sakral pada masa kerajaan dahulu, juga kemudian diduga bukit ini juga tujuan para pertapa mencari moksa, mencari kebijaksanaan, menyempurnakan catur asrama, serta kemudian ini adalah bagian dari landasan peradaban kerajaan-kerajaan kuno di mana para bangsawan muda, para pangeran muda menimba ilmu. Jadi pentingnya pendidikan dan landasan peradaban kuno adalah sebuah peradaban yang kemudian dijaga oleh para pertapa tua, para mahayogi, maharesi, yang kemudian dituturkan, diajarkan kepada para bangsawan muda, para masyarakat muda, dan seluruh masyarakat untuk menjaga peradaban ini. Ini adalah sebuah metode ya, sebuah metode dalam menjaga peradaban kuno. Semoga bermanfaat.